Bekerja dengan bahan kimia. Yang pertama, perhatikan rambu-rambu keselamatan. Yang kedua, baca label bahan kimia. Yang ketiga, baca MSDS-nya. Isi MSDS itu terdiri dari identitas bahan dan perusahaan, terus komposisi bahan, identifikasi bahaya, tindakan terhadap tumpahan dan kebocoran, penyimpanan, dan penanganan bahan. Terus yang keempat itu gunakan alat pelindung diri seperti APD, seperti gas lab. Yang kelima itu prioritaskan pada kebersihan atau higien. Pastikan kita selalu mencuci tangan nih setelah menangani bahan kimia. Terus yang keenam ini, ketahui cara penyimpanan dengan benar. Cara penyimpanan dengan benar itu seperti kayak kita mengetahui ini sifat bahan dari bahan kimia ini apa. Nah, itu sesuai dengan kayak contohnya bahan kimia ini asam. Berarti taruhnya di tempat kayak suhu atau tempat yang asam. Terus yang ketujuh itu ketahui cara membuang dengan benar. Kita tidak boleh nih cara membuang bahan kimia ini di selokan atau sungai atau tempat sampah seperti biasanya. Soalnya karena bahan kimia itu kayak mudah tercemar gitu. Pertolongan pertama ketika terkena bahan kimia. Pertama, terpapar bahan kimia pada mata. Segera melakukan pembilasan air mengalir selama 15-20 menit. Kedua, terpapar bahan kimia pada kulit. Jika terjadi iritasi pada kulit akibat paparan bahan kimia, maka dapat dibersihkan dengan lembut. Jika bahan kimia yang mengenai kulit berbentuk padat, maka perlu membilas menggunakan air. Ketiga, terpapar bahan kimia melalui pencernaan. Perawatan medis di rumah sakit merupakan jalan terbaik untuk menangani kejadian tertelannya bahan kimia karena dokter dan tenaga medis lainnya dapat memberikan tindakan terbaik. Keempat, menghirup bahan kimia. Penanganannya dengan cara menghirup udara segar atau bawa ke rumah sakit. Bahaya kesehatan biru. 4 berbahaya dapat berakibat fatal pada paparan singkat dekat. Perlu perlengkapan perlindungan khusus. Bahaya kesehatan biru. 3 peringatan korosif atau beracun. Hindari kontak dengan kulit atau terhirup. Bahaya kesehatan biru. 2 peringatan dapat berbahaya jika terhirup atau terserap masuk. 1 hati dapat mengiritasi. 0. Tidak ada bahaya kesehatan. Kemudahan terbakar merah. 4 berbahaya gas, mudah terbakar, atau cairan sangat mudah terbakar. 3 peringatan, cairan dapat terbakar dengan titik nyala di bawah 100, 0 F38, 0 C. Kemudahan terbakar merah. 2 hati, cairan dapat terbakar dengan titik nyala di bawah 200, 0 F95, 0 C. 1 terbakar jika dipanaskan. 0 tidak terbakar. Rekreatifan kuning. 4 berbahaya, bahan mudah meledak pada suhu ruang. 3 berbahaya dapat meledak jika diguncang, dipanaskan wadah tertutup, atau dicampur dengan air. Rekreatifan kuning. 2 peringatan tidak stabil atau bereaksi hebat dengan air. 1 hati dapat beraksi jika dipanaskan atau dicampur dengan air, tetapi tidak meruah. 0 stabil, tidak reaktif saat dicampur dengan air. Informasi khusus putih W reaktif terhadap air, aksi oksidator. Kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan orang bekerja di laboratorium. Mencegah orang lain terkena resiko pekerjaan laboratorium yang menyebabkan terganggu kesehatannya akibat kegiatan di laboratorium. Mengontrol penyimpanan dan penggunaan bahan yang mudah terbakar dan beracun.